Halo, kembali lagi bersama gue Anbia. Di video kali ini, gue akan mereview sebuah Citron juga, Citron, I don't know yang mana yang benar, Citron. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe channel ini. Gue tungguin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, anyway, ini modelnya berbeda. Gua lupa belinya di mana, tapi seingat gua kayaknya ini belinya nggak di Indonesia, ini belinya either itu di Perancis atau ya kayaknya sih harusnya ya di Perancis sih, nggak mungkin di negara lain karena ini kan Citron, pasti di toko oleh-olehnya. Tapi nggak tahu di kota apa, either itu di Paris atau di Marseille atau di Toulouse atau di Bordeaux, gua nggak tahu, gua lupa. Sebelum kita mulai, kita tes. Oh, kita cari tahu dulu, kita informasikan dulu. Seperti biasa, yang gue lakukan ketika mereview sebuah mobil-mobilan yang out of nowhere. Maksudnya bukan out of nowhere ya, yang langka. Ataupun ya pokoknya semua ini kita cari tahu informasinya mobil ini seperti apa. Ini adalah mobil Citroen 2 CV. Adalah mobil ekonomi berpenggerak mesin depan dan penggerak roda depan yang diperkenalkan di Paris Mondial de Automobile. Jadi di giasnya di pameran otomotif di Paris pada tahun 1948. Untuk mobil ini lama juga produksinya ya. Jadi mobil ini diproduksi dari tahun 1948 sampai 1990. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. eh Perakitannya di Paris, Belgia, terus Argentina, Uruguay, Chile, Portugal, Spain, and Yugoslavia. Sekarang udah nggak ada Yugoslavia. Masih ada nih Yugoslavia. Perancangnya André Lever, Flamino Bertoni, Walter Beccia, dan Marcel Chinon. Kelasnya mobil ekonomi, jadi kayak mobil rakyat yang bisa dibeli oleh semua kalangan. Beda sama yang sebelumnya, itu jadi mobil eksekutif. Jadi mobil premiumnya, ini mobil rakyatnya. Ada 4 pintu sedan, terus 2 pintu panel van, 2 pintu pick up, dan 2 pintu cube utility. Mobil yang bisa terkait dengan ini macam-macam, ada Citroen Ami, Citroen Dyne, Citroen Akadinen, Citroen FAF, Citroen Mehari, Citroen Bijou. Mesinnya juga kecil, cuma 375. Kalau di Jepang itu jadi masuk mobil kei car. 425 cc, berpendingin udara. 435, 602. Dan hebatnya ini mobil diproduksi dari tahun 1948, berarti masih baru selesai Perang Dunia ya, sampai Perang Dunia Kedua sampai tahun 1990. Wow, cukup lama. Hampir 45 tahun. Terus panjangnya juga nggak panjang, cuman 386 meter. Panjang 308. Jarak sumur 300 meter. 300 meter tuh jauh loh. Kayaknya 3,8 meter deh harusnya nih. 3,8 meter, jarak sumber rondanya 2,4 meter, tingginya 1,48 meter, lebarnya 1,48, tingginya 1,60. Berat kosongnya cuma 600 kilo. Diciptakan oleh Wakil Presiden Citroen Pierre Boulanger. Kalau misalnya masih salah, tolong kok dikoreksi. Gimana ngomong yang benar. Terus untuk membantu penggerakan sejumlah besar petani yang masih menggunakan kuda dan gerobak di Prancis tahun 1930-an. Wow. Oh, jadi diciptakan untuk itu. 2 CV memiliki kombinasi yang antara teknik inovatif dan utilitarian. Bodywork logam sederhana awalnya bergelombang untuk menambah kekuatan tanpa menambahkan bobot. Diproduksi di Prancis pada antara tahun 1948 sampai 1988, dan di Portugal dari tahun 88 sampai tahun 90. Lebih dari 3,8 juta 2 CV diproduksi bersamaan dengan lebih dari 1,2 juta van pengirim berbasis 2 CV yang dikenal sebagai
Fourgonette. Gua nggak tahu bacanya gimana ini. Nggak ada lagi yang bisa diinformasikan ini. Oh, ini kan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. Ya, mobil ini mobil irit, terus habis gitu mobil irit, terus habis gitu mudah di apa ya, dibenerin, low cost karena cuma 300 cc. Digunakan sebetulnya untuk rakyat sih. Kalau kalian cari dalam bahasa Inggrisnya akan lebih banyak ininya sih, lebih banyak informasinya karena ada sejarah dan sebagainya, terus ada developmentnya. Ya, lebih banyak kalau di bahasa Inggris akan lebih banyak informasi yang teman-teman dapat. Oke, sekarang kita apa namanya, fokus. Kita review mobil ini. Oke, kita tes jalan dulu ya. Ini yang ngeluarin Burago, yang produksi Burago. Terus 1:32. Seperti biasa made in China. Nah, gue belinya kayaknya ginian aja, nggak ada ini. Aduh. Oke. Sekarang kita mulai review. Ini bentuk sampingnya. Tampak samping, ini tampak depan. Ini tampak samping juga. Ini tampak belakang. Nah, ini kan kayak karet ya. Ini kayak bisa dibuka. Nah, ini tuh bisa buka buat ngelihat bagasinya gitu. Tapi ini malah bisa dibuka seluruhnya. Tuh. Keren ya? Keren banget nih. Terus ini kayaknya ada apa namanya itu? Nah, tinggal dipasang lagi nanti. Oke. Terus tadi ini tampak depannya. Ada logo Citroen di sini gede. Terus di sini Mika, kacanya lampunya gini. Mika ini ada krom-kroman. Di belakang ini ada apa namanya, siluet tangki bensinnya dikasih warna hitam. Pintu di keduanya bisa dibuka, tapi ini namanya suicide, kalau nggak salah namanya suicide door karena pintunya dibukanya melawan arah. Gua nggak tahu yang bagian belakang apakah aslinya itu yang di bagian belakang juga ini, karena yang bagian belakang juga nggak ya, yang ini karena diecastnya mainannya nggak bisa dibuka ya. Tapi untuk bagian dalam yang warnanya kan abu-abu, jadi kelihatan banget kan. Nih interior dalamnya bagus, kelihatan dan hampir menyerupai aslinya, cuman ini kayaknya deket banget, ini mobil kecil banget sampai pedal gasnya dan sebagainya jalan. Nah, ini build quality-nya, besinya bagus, terus bannya dikasih karet tapi peleknya plastik, tapi menyerupai apa namanya, pelek pada zamannya. Terus depannya dikasih plastik keras gini untuk bempernya, depan dan belakang, tapi rada ringkih dan tidak ada siluet mesin di sini. Cuman ada siluet apa ini? Gas buang apa nih? Knalpot. Nah, kayak mungkinnya ya knalpot gitu. Dan ini ada dua. Kalau ini kan kalau misalnya gas cuman untuk bagasinya jadi nggak ada gini. Bisa kelihatan nggak ya? Tuh, bagian dalamnya. Gitu.
gitu. Terus ini ada plat nomornya di sini, H96 1952. Nah ini kalau misalnya mau dipakein lagi, nah bagus kan. Terus cukup detail, sampai ada wiper-wiperan juga ada di sini nih, kelihatan di kaca mikanya tuh dibuat ada wiper-wiperan. Terus kaca mikanya tapi ini bisa sampai atas nih, jadi kaca mika ini nyambung sampai sini sampai ke sebelah belakang, dijadiin satu, kayak ada pengaitnya gitu. I think ini bisa dilepas nih kaca mikanya gitu. Bagus. Dan sih ini detailnya oke banget loh menurut gue. Lampunya juga bagus. Ini maksudnya dari Mika tapi nggak gampang lepas. Yang kurang mungkin gue nggak tahu di belakangnya harusnya ada lampu remnya ada di sebelah mana. Cuman di sini nggak ada lampu remnya sama sekali. Gitu, nggak ada lampu belakangnya, lampu rem dan sebagainya. Jadi kayaknya penumpang itu dibuat maksudnya pengemudi di belakang harus dibuat berhati-hati menggunakan indranya apakah di mobil mengerem gitu, karena gue nggak tahu harusnya ditaruh di mana lampu-lampu ini. Nah seperti ini aja, polos 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 begitu aja. Oke, selesai, nggak ada lagi yang bisa gue ini. Oh ini detail ininya, kap mesinnya udah gue jelasin belum sih? Nah ini detail kap mesinnya ini. Oke, warnanya hijau solid. Nah, besinya ini pasti. Oke, kalau gitu selesai sudah review untuk model ini. Dan kalau misalnya teman-teman, kan gue masih belum ada nama kontennya ini, kontennya namanya apa. Mau kasih ide bisa ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada pengucapan yang salah dari nama-nama itu, nama-nama perancangnya dan sebagainya, mohon diberikan informasinya, ditulis di kolom komentar. Lalu yang kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di share, di subscribe, di share ke teman-teman kalian, di like, di komen, dan jangan lupa channel ini juga di subscribe. Begitu aja. Kalau misalnya ada ide lain, mohon tulis di kolom komentar aja, nanti gue baca. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.